Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, ini kita masuk di materi pelajaran kita hari ini. Kita absen terlebih dahulu ya. Kita mulai dari Abdul Khalid, Ahmad Munis, Al-Gio. Kita mulai belajar ya. Kita hari ini akan belajar tentang 7 jurus BK hebat. Sudah ada yang tahu belum? Belum ya? Nah, ini Pak Ali kenalkan dulu 7 jurus BK hebat itu apa Bu? Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu nih. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar pada bagian kita berdoa. Berdoa dimulai. Ini untuk ketua kelas kita. Sekarang kita mau belajar tentang 7 jurus BK hebat. Sudah ada yang tahu atau belum? Belum. Nah, di sini Pak Ali kenalkan dulu nama-nama dari 7 jurus BK hebat itu. Dia ini nak ada 7 jurus. Yang pertama itu kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam itu bangun kolaborasi. Dan yang terakhir yang ketujuh itu menata situasi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu kenali potensi. Jadi jurus pertama itu kenali potensi. Kita lihat di layar, persilakan lihat di layar. Potensi. Ini jurus pertama dalam 7 jurus BK hebat, kenali potensi. Boleh diamati itu nak, gaya tangan dan gaya berdirinya seperti apa? Di depan menunjukkan gaya kenali potensi. Silakan. Siapa namanya? Nah, ini. Sesuai dengan jurus pertama ya. Kenali potensi. Kenali potensi. Terima kasih. Nah, itu kalau Pak Ali boleh gerak ke seperti ini. Nah. Kenali potensi. Nah, jadi jurus satu itu namanya seperti inilah kira-kira. Nah, tapi sebelum kita belajar masuk di kenal potensi ini, cak juga sudah kan akan bilang. Hah? Lesu ya? Coba kalau kita is breaking dulu. Kita nyanyi dulu. Terbalik balik. Nah, boleh ini naik, kita semangat ya. Kita ya ikutin.
Sudah ya semangat ya? Nah, kalau semangat kita akan masuk ke materi 7 jurus BK hewan. Jadi yang pertama itu apa nak? Kenali potensi. Yang nak kita pelajari hari ini, yang nak kita bahas hari ini itulah. Jurus pertama adalah kenali potensi. Coba dengan gerakannya. Kenali potensi. Jadi ini nak penting. Pentingnya kita ini harus tahu apa yang dimaksud dengan kenali potensi ini. Sebelum kita belajar inti materinya, Pak Ali minta untuk anak bawa HP kalian ya? Nah, kita hari ini melibatkan HP untuk belajar. Kita buka di HP itu ada namanya Aku Pintar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Aku Pintar itu, kita bagi dulu kelompok, ya. Nah, kelompok ini nak kita bagi. Kelompoknya nama-nama hewan. Nah, hewan ini yang biasa kelompok ini nak kita ada permainan baik. Jadi siapa nak pengen kelompok kambing bersuaralah seperti kambing. Kalau kepengen jadi kelompok kucing, bersuaralah seperti kucing. Saling mencari naik kelompoknya tadi. Nah, kita bisa kita mulai ya. Nah, jadi kita mulai dari sekarang. Silakan bersuara dan tentukan kelompoknya. Silakan. Kalian buka aplikasi Aku Pintar di HP ini. Sudah? Sudah ya? Nah, ikuti tes sekarang. Ya. Tes gaya belajar. Ikuti tes sekarang itu. Bapak kasih waktu. Ya, mulai sekarang. Pak Ali kasih waktu 5 menit, selesai tak? Selesai? 7 menit? Nah, Pak Ali kasih 7 menit. Sudah? Seluruhnya sudah ya? Nah, kita tunggu sebentar lagi. Masih ada teman kita yang belum. Yang sudah itu nak boleh diskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusikan itu untuk merefleksikan apa yang sudah didapat dalam gaya belajar itu. Kalau sudah, kamu diskusikan di dalam kelompok itu untuk merefleksikan apa yang didapat dalam gaya belajar itu. Nah, dalam direfleksikan, didiskusikan, Bapak kasih waktu 5 menit lagi, Bapak kasih waktu 5 menit lagi untuk didiskusikan. Diskusikan untuk merefleksikan apa gaya belajar itu. Nah, di situ nanti sesudah direfleksikan baru Pak Ali jelaskan nanti tentang mengenal 3 gaya belajar itu. Jangan lupa kita tadi ada kelompoknya ya. Ya. Jadi setiap kelompok itu ada hasil refleksi
bebek. Jangan lupa yel-yelnya ya. Nah, dipersilakan ke depan. Seluruh kelompok bebek. Seluruh bantu. Nah, untuk yel-yelnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Ayu Jaitara. Saya berasal dari kelompok bebek. Yang saya dapat dari aplikasi Aku Pintar, saya tahu gaya belajar apa yang cocok dengan saya. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat kepada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar yang saya dapat dari aplikasi Aku Pintar. Saya tahu gaya belajar apa yang cocok dengan saya. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya, lebih cenderung mampu memahami dengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi dari kelompok bebek. Siapa nak namanya? Arisa. Boleh hapus untuk Arisa. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok yang mana yang sudah? Kelompok kambing ini. Nah, silakan kelompok kambing ke depan. Nah, ini semangat ya kambing ini. Nah, ya kambing. Siapa yang mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvia Pariansa. Saya berasal dari kelompok kambing. Kelompok kambing? Kambing. Yang saya lihat, yang saya dapat pada gaya belajar saya adalah gaya belajar visual auditory. Gaya visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terima kasih dari kelompok bebek. Sekarang kelompok Sadi. Dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke kelompok Kuci. Ayah, mau ayam dulu. Nah, silakan ayah. Kita pelajari dulu ini. Mengenali 3 gaya belajar. Nah, yang kamu dapat itulah ada yang namanya gaya belajar visual. Gaya belajar visual atau visual learner ini ada di indranya mata. Artinya kita tuh melihat. Nah, Pak dijelaskan. Gaya belajar visual yang pertama lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Lihat di sini nanya. Jadi gaya belajar visual dia banyaknya menggunakan indera mata, indera penglihatan. Jadi dia tuh senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Nah, iya, jadi kalau kita yang namanya anaknya cenderung gaya belajar visual, dia senang dengan yang tayang-tayangan seperti slide ini. Dia cepat kalau melihat kan. Nah, saat memahami pelajaran
cenderung membayangkan konsep video infografik. Nah, di sini ajak murid ini maksudnya anak-anak semua siswa membuat catatan warna-warni, meme atau sketsa. Ini gaya belajar visual. Nah, ada lagi jadi gaya belajar auditory. Auditory learner. Nah, ini yang digunakan ini banyak indera pendengaran. Jadi gaya belajar auditory ini, sepertinya seperti ini penjelasannya. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Artinya dia harus mendengar perkataan lisan kan? Nah, dia mendengar. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini termasuk gaya belajar auditory. Mudah mengingat informasi. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi informasi yang didapat itu cenderung dia mengulang dengan cara mengucapkan secara lisan. Nah, itu gaya belajar auditory. Sekarang kita bahas gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik atau kinesthetic learner itu adalah belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Jadi yang terlibat. Tidak cukup dia cuma dengan mendengar atau melihat. Dia juga terlibat, bergerak, berdiskusi. Nah, ini termasuk gaya belajar kinestetik. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Seluruh kelompok satu orang ke depan untuk menggabungkan gaya belajar. Gaya belajar kenali potensi itu kan ada gerak. Nah, itu kita gabungkan visual, auditory, dan kinestetik. Nah, Pak Ali, dari tiap kelompok itu satu orang perwakilannya. Coba tolong, silakan dari kelompok A. Kelompok apa tadi? Kelompok BP. Nah, coba silakan satu di depan, kelompok kambing di depan untuk menggabungkan ketiga gaya belajar ini melalui gaya kinestetik. Ini kan gabungan. Sewaktu Pak Ali ngomong, kenali potensi. Nah, gerak dulu anak seperti gambar. Kenali potensi. Nah, kita contohkan dulu, kita sama-sama. Silakan berdiri. Kenali potensi. Nah, jadi tangannya terbuka, tangan yang kanannya menggenggam. Ya, nah ini tergabungnya gaya belajar ini. Tiga gaya belajar itu menghasilkan gerakan ini. Nah, jadi Pak Ali minta satu persatu wakil. Mari kita kelompok ini, kambing. Nah, ini kelompok sapi. Dapat satu. Nah, dapat silakan. Nah, ini kelompok ayam. Silakan. Kelompok kucing. Silakan kelompok kucing. Nah, ini nak yang dimaksud gaya belajar itu melihat. Sudah kita lihat. Lihat. Mendengar. Aktif kuping. Nah, indera pendengar aktif. Di sini adalah gaya belajar kita pakai semua. Dari visual, auditory sampai kinestetik. Jadi ada di dalam gambar itu. Jadi kalau waktu Pak Ali ngomongi jurus 1 kenali potensi, langsung anak dengan gaya. Nah, dengan tangan kanannya memegang, tangan kirinya menangis. Nah, itulah sudah kita praktekkan semua. Jadi waktu Pak Ali ngomong
Jurus 1, kenali potensi, langsung bergaya. Nah, kita mulai nih. Jurus 1, kenali potensi. Ya, terima kasih. Silakan dulu dari perwakilan kelompok masing-masing. Mungkin ke depan nanti setelah dapat gaya belajar ini, jadi diaplikasikan ke kelas masing-masing dalam mata pelajaran apapun. Jadi kamu itu belajar, semuanya belajar melibatkan seluruh indera yang ada dalam diri kamu, baik itu indera penglihatan, pendengaran, kinestetik. Nah, jadi libatkan semua indera itu untuk supaya memudah dalam memahami semua pelajaran. Jadi dipraktekkan itu Jadi di kelas seperti itulah. Nah, sekali lagi saya ini dalam pelajaran kenali potensi, lebih dan kurang Pak Ali minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada anak kalau ada kata-kata yang salah, dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Tapi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa dimulai. Ya sudah, kita akhiri, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.